Pemirsa, sebelum kita mulai perbincangan kita pada pagi hari ini, saya akan mengajak Anda untuk menyimak paket pengantar berikut ini. Program Titip Doa Baitullah yang digagas oleh akun Twitter @sedekahharian berbuntut panjang. Dalam iklannya, program Titip Doa Baitullah meminta para donatur untuk mentransfer minimal Rp100.000 ditambah Rp2.014 ke rekening tertentu. Lalu mengirim konfirmasi via email sedekah harian. Dalam email, donatur juga harus menyertakan isi titip doanya. Titipan doa akan disampaikan melalui Ahmad Ghazali, seorang pakar finansial yang juga Dewan Penasehat Gerakan Sedekah Harian, yang saat ini tengah ibadah umroh hingga 7 Januari mendatang. Doa ialah permohonan seseorang kepada Tuhannya. Doa juga menjadi perwujudan rasa cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Program ini otomatis menuai kecaman. Kecaman datang dari berbagai kalangan di media sosial Twitter. Mereka menuding program ini justru akan menjadikan doa sebagai komoditas bisnis. Ahmad Ghazali telah mengkonfirmasi dan meminta maaf melalui akun Twitternya mengenai program ini. Ide awalnya, ia akan mendoakan para donatur di Mekah dan Madinah saat ia umroh. Ia juga berharap program ini dapat menjaring donatur baru sedekah harian. Sebagai penggagas program Titip Doa Baitullah, pengurus akun Twitter Sedekah Harian juga melakukan konfirmasi. Seluruh dana yang terkumpul via rekening akan disalurkan ke kaum duafa. Namun, apakah berdoa dilakukan hanya ketika berada di tanah suci? Bukankah berdoa dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja? Tim Liputan. Saya ingin langsung konfirmasi ke Presiden Sedekah Harian, Mas Aziz. Mas Aziz, kenapa nitip doa harus bayar? Bagaimana menjawabnya ya? Jadi sebenarnya kita frame-nya tidak di situ. Jadi frame-nya adalah ada Dewan Penasehat kami, Ustadz Ahmad Ghazali yang sedang umroh. Tadi malam Ustadz Yakub bilang bahwa mendoakan saudara muslim itu juga dianjurkan. Apalagi kami sebagai pembulu sedekah itu selalu mendoakan siapa saja yang kepada kami, baik yang sedekah maupun yang tidak. Jadi kalau ada bahasa kenapa doa harus bayar, kami tidak sampaikan itu dan tidak ada statement kami yang mengucapkan itu. Jadi tidak ada doa harus bayar. Tapi itu kenapa ada minimal angka Rp100.000 dan 2014 agar didoakan? Nah, itu yang kemudian terima lupa untuk kita. Jadi kenapa 100.000? Di sedekah harian kita punya gerakan sedekah sehari 1.000. Itu pilihannya dari 1.000 sehari sampai 50.000 per hari. Nah, 100.000 itu sebenarnya untuk mengidentifikasi bahwa ini dana amanah dari donatur terkait dengan permohonan doa di Makkah Al-Mukarramah. Jadi donatur ini sudah ingin doa, dan itu sekedar informasi tidak hanya 100.000 mas, ada yang 20.000, ada yang tidak transfer, ada yang 50.000, ada yang 500.000, dan mereka minta dititip doanya dan minta dibacakan. Apakah kalau nitip 50.000 atau 10.000 didoakan juga dari Mekah atau dari Jakarta? Nah, yang tidak nitip pun itu kita doakan dari Mekah. Yang tidak transfer itu ada listnya dan itu kita doakan dari Mekah. Jadi saya mohon hari ini juga menjadi penjelasan kepada warga Indonesia bahwa dana 100.000 adalah untuk mengidentifikasi bahwa dana ini adalah dana amanah para donatur yang ingin didoakan di Mekah. Berapa banyak yang sudah menyumbang 100.000, berapa banyak yang sudah menyumbang kurang atau lebih dari 100.000? Informasi yang dapat dari bendahara saya tadi malam itu yang kurang lebih ada 30 orang yang confirm ikutan doa di Baitullah. Yang ikut 100.000 kurang lebih 20-an orang, yang tidak transfer pun dan diminat di bawah itu kisaran 10-an orang. Tapi memang betul ya Pak Ahmad Ghazali sedang ada di Mekah, betul itu? Betul, sedang di Mekah dan beliau sekarang sedang sakit. Mohon doa kepada bangsa Indonesia, beliau sedang sakit biar disehatkan juga karena sedang musim dingin. Saya ingin ke Pak Kiai Haji Didin. Bagaimana Anda melihat program ini di saat amil zakat dan juga aktivis sedekah ini seharusnya sudah mendoakan donaturnya tanpa harus meminta syarat? Betul. Jadi saya kira gini, kasus ini adalah kasus yang menimpa kita semuanya dan harus secara baik kita menanganinya ya, mengantisipasinya. Pertama, Pak Ghazali sendiri kan sudah minta maaf. Kita juga mengapresiasi beliau, dan teman-teman dari sedekah harian pun juga sudah mengatakan akan memperbaikilah sistem-sistem yang ada. Saya melihat ada 3 hal yang perlu dilakukan. Pertama, mengedukasi masyarakat tentang doa. Bahwa doa itu kan sebaiknya memang langsung individu masing-masing kepada Allah. Dan doa itu, kalaupun saya mendoakan kepada seseorang, itu tidak perlu disebutkan. Karena doa yang terbaik itu doa inda dzuhril ghaib. Mendoakan orang lain
sementara yang didoakan tidak tahu bahwa kita mendoakan. Jadi kalau misalnya ada daftar untuk doa, menurut saya itu kurang baik, kurang mendidik itu. Yang kedua yang berkaitan dengan infak, memang kita harus membangun kesadaran masyarakat untuk berinfak, ya. Infak itu harus dijadikan sebagai lifestyle, gaya hidup. Tetapi infak juga harus benar. Jadi 3 hal. Misalnya begini, infak harus benar itu harus ke lembaga-lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan, supaya pemanfaatannya juga itu adalah bisa jelas gitu, secara transparan. Nah, kebetulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 itu kan Basnas dijadikan sebagai koordinator di bidang perzakatan, hanya koordinator saja. Tugasnya bukan eksklusif bukan lagi, ya? eksklusif, bukan kemudian mengumpulkan dana dari masyarakat semuanya harus ke Basnas, bukan. Silakan saja, tetapi yang ingin kita lakukan adalah mekanismenya bagaimana, apakah sesuai dengan syariah, pemanfaatannya bagaimana, pelaporannya juga bagaimana. Pak Didin sebagai Ketua Umum Basnas dan juga sebagai ulama, Anda melihat program untuk mengumpulkan dana agar didoakan ini sebagai apa? Kalau dari MUI ada pernyataan komersialisasi ibadah, Anda setuju tidak? Iya, karena begini ya, yang mendoakan itu punya kewajiban, yang mendoakan itu diminta atau tidak diminta adalah amil zakat, ya, yang menerima. Jadi model amil zakat nggak perlu mengkonfirmasi kepada para muzaki misalnya bahwa Anda kami doakan, tidak perlu, karena memang sudah ada perintahnya, washolli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Doakan oleh engkau mereka itu, karena sesungguhnya doa akan menenangkan mereka. Jadi ada ayat yang mengatakan itu, jadi nggak perlu disampaikan. Mas Aziz, tadi saya juga sudah sempat mengecek akun Twitter dari Sedekah Harian. Twitternya juga followernya juga sudah puluhan ribu, begitu 27.000 kalau saya tidak salah ya. Nah, kenapa tidak saja mendoakan yang 27.000 itu? Kenapa harus mensyaratkan Rp100.000 agar didoakan lagi? Oke, untuk yang mendoakan 27.000 itu rutin tiap pagi kita doakan tiap hari di Twitter. Jadi kita ada namanya hashtag doa untuk donatur. Itu kita doakan semua. Sampai ada misalkan kita doakan semoga donatur yang Allah belum kasih jodoh, Allah beri jodoh. Yang Allah belum tidak dimudahkan rezeki, Allah mudahkan rezekinya, itu kita doakan rutin. Dan mereka retweet itu gitu. Nah, kenapa kemudian ada titip doa di Baitullah? Ustadz Didin bisa mungkin menambahkan ada doa-doa tuh di mana waktu mustajab, tempat mustajab. Nah, itu yang kemudian kita ingin ajak, kalau Bang Ghazali juga menambahkan, ingin juga menambah donatur baru dari Sedekah Harian gitu. Karena bisa jadi yang ikut juga tidak ada bisa jadi tidak hanya donatur lama, tapi juga donatur baru ikutan untuk program kita gitu. Ya, saya kira ini yang jadi masalah kan tadi, meskipun sekarang sudah sadari ya, kaitannya uang itu dengan doa, itu yang harus dipisahkan betul. Kalau kita mendoakan, ya mendoakan saja. Kalau menurut saya begitu, bahwa kita mendoakan pada setiap orang yang berinfak, yang tidak berinfak tanpa disebutkan angka. Baik. Itu saya kira. Jadi harus kita juga luruskan tentang pengertian doa ini. Jangan sampai ada persepsi yang salah dari masyarakat. Bukan masalah uang dan bukan masalah tweet dan retweet begitu ya. Sekarang lah masalah doa saja. Doa memang kita punya kewajiban semuanya. Apalagi ini teman-teman dari ini kan juga pasti saya yakin mendoakan. Dan menurut saya nggak perlu diumumkan. Itu juga harus mulai melatih keikhlasan ya. Wah, saya sudah doakan Anda semuanya. Nah, itu yang dikatakan menurut Nabi, ad-doa inda zuhril ghaib. Mendoakan pada saat orang yang didoakan nggak tahu bahwa kita mendoakan. Kalau Pak Firdaus sendiri melihat legalitas dari kegiatan ini, menurut OJK seperti apa, Pak? Sebetulnya begini, kalau di OJK itu kan yang harus berizin adalah kalau dia mengelola dana masyarakat, menjanjikan sesuatu, kemudian suatu saat untuk dikembalikan. Jadi semacam investasi. Nah, itu memang harus berizin dari OJK. Apakah apakah dia nanti mau bentuknya menjadi perbankan, mau menjadi perusahaan pembiayaan, apa menjadi asuransi gitu kan, atau menjadi lembaga keuangan mikro, itu harus berizin. Tapi kalau kegiatan semacam ini mengumpulkan, mengajak orang bersodakoh, berinfak, itu kan bukan tidak menjanjikan sesuatu yang dikembalikan, katakanlah. Jadi tidak perlu harus berizin sebenarnya dari OJK. Tetapi kan kita punya aturan bahwa pihak-pihak manapun yang melakukan kegiatan pengumpulan dana dalam rangka sedekah itu kan harus berkoordinasi dengan Basnas. Nanti mendapat izin dari pemerintah, transparan, terbuka gitu. Sehingga itu memang bukannya area daripada OJK harus memberikan izin gitu. Kalau kita bilang sedekah itu kan seperti
berinvestasi untuk akhirat gitu ya. Yang diatur OJK ini berinvestasi di dunia gitu. Nah, itu yang kelihatan. Nah, jadi intinya untuk legalitas menurut OJK tidak masalah dikarenakan ini adalah ibaratnya sukarela. Sukarela itu kan bagian dari sedekah atau infak kan. Tapi menarik adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terkait dengan pengelolaan zakat, Mas. Ini kemarin sudah diuji materi di MK. Lembaga amil zakat, kemudian alim ulama bisa mengelola zakat asal izin ke yang berwenang. Nah, ini sudah izin belum? Nah, namanya sedekah harian. Kita fokus di sedekah, kita tidak di zakat. Seulang lagi sedekah harian fokus di sedekah, tidak di zakat. Walaupun Ustadz, ada donatur kita, ada dia konsultan SDM, zakatnya 8 juta. Tapi langsung kita salurkan ke lembaga zakat nasional. Yang Ustadz sampaikan ke saya beberapa tuh ya, itu kita langsung salurkan. Jadi sekali lagi sedekah harian fokusnya ke sedekah, tidak zakat, tidak wakaf gitu ya. Itu yang kemudian Ustadz dan peras kami, Ustadz Irfan benar-benar aziz fokus di sedekah gitu. Pak Didin, kalau sedekah apakah berarti tidak perlu izin? Iya, saya kira gini ya, memang formal tidak ada izin ya, silakan. Tetapi saya kira begini, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan perlu. Makanya tadi saya mengajak sebelum ngobrol di sini, mari kita berkoordinasi saja. Sebab ini kan seperti sekarang masalah mencuat ini kan juga tidak pernah kita bayangkan akan terjadi, tapi ternyata kan kemudian muncul. Nah, oleh karena itu ke depan walaupun misalnya tidak mengelola zakat langsung tapi sedekah, alangkah baiknya untuk keamanan kita bersama, dan ini kan persoalan umat saya kira bukan sekedar persoalan Ajis ya dengan Pak Ghazali, persoalan kita, persoalan saya ya selaku orang-orang yang memang di badan amil zakat ya. Nah, oleh karena itu perlu koordinasi lah, saling mengawasi antara kita begitu ya. Nah, saya kira itu intinya. Baik, kami akan jeda terlebih dahulu, Bapak-bapak. Namun kami nanti akan kembali dengan pertanyaan ini, bagaimanakah transparansi dan juga pengelolaan dananya, laporan ke publiknya seperti apa? Akan kami bahas saat lagi, tetaplah bersama kami.